Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Renanda dari C01 Informatika semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan kajian literatur mengenai digital payment. Pada slide pertama ini merupakan halaman cover presentasi saya yang berjudul Digital Payment. Pada bagian pendahuluan, kita membahas pengertian dari digital payment. Digital payment adalah sistem pembayaran berbasis teknologi digital yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik tanpa memerlukan uang tunai. Di Indonesia, penggunaan e-wallet dan fintech terus berkembang pesat, memberikan kemudahan bertransaksi bagi jutaan pengguna dari berbagai kalangan masyarakat. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu e-wallet. E-wallet atau dompet digital merupakan aplikasi pembayaran yang memungkinkan pengguna menyimpan saldo secara digital untuk melakukan transaksi. Contohnya seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada fintech. Fintech adalah inovasi teknologi di bidang keuangan yang bertujuan mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat. Fintech tidak hanya digunakan untuk pembayaran digital, tetapi juga untuk pinjaman online, investasi digital, transfer uang, hingga layanan keuangan lainnya. Di sini ada UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor yang sangat terbentuk dengan adanya digital payment. Dengan pembayaran digital, pelaku UMKM terus menerima pembayaran lebih mudah, mempercepat transaksi, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir adalah perkembangan ekonomi digital Indonesia. Saat ini transaksi digital di Indonesia terus meningkat karena didukung oleh penggunaan smartphone dan internet yang semakin luas. Masyarakat mulai terbiasa melakukan pembayaran secara online karena dianggap lebih praktis, cepat, dan aman. Pada slide berikutnya membahas artikel pertama yang berjudul Digitalisasi Pembayaran, Peran e-wallet dan fintech pada ekonomi digital karya Rahmatul tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memahami bagaimana peran e-wallet dan fintech dalam mendukung ekonomi digital. Dan pada penelitian ini terdapat beberapa gap atau kekurangan penelitian. Pertama, penelitian belum menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga pengaruh digital payment belum diukur secara pasti. Kedua, pembahasan masih bersifat umum dan belum membandingkan antara platform e-wallet lainnya. Variabel penelitian yang dibahas dalam penelitian ini meliputi digitalisasi pembayaran, e-wallet, fintech, inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan literasi digital. Kesimpulan artikel ini adalah digital payment membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital dan resiko keamanan data pengguna yang perlu diperhatikan. Di slide keempat, selanjutnya adalah artikel kedua yang berjudul Penggunaan Digital Payment pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karya Suryanto, Herman Abdul Muhyi, dan Poni Subaisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Tujuannya adalah memahami pola pengguna digital payment pada UMKM. Gapnya pada penelitian ini yaitu belum menggunakan data kuantitatif dan belum mengukur pengaruh digital payment secara statistik. Selain itu, penelitian hanya fokus pada UMKM dan belum membahas perilaku konsumen secara mendalam. Variabel penelitian yang dibahas antara lain digital payment, efisiensi transaksi, kemudahan pengguna aplikasi, dan kinerja UMKM. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa digital payment membantu UMKM meningkatkan efisiensi transaksi dan mempermudah proses pembayaran.
Selain itu, penggunaan pembayaran digital juga meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Pada artikel ketiga membahas tentang peran Bank Indonesia dalam dan pengembangan transaksi uang digital karya Nur Yadoh Rangkuti dan Muhammad Irwan Padli Nasution tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik dari berbagai sumber literatur. Gap penelitian ini adalah belum menggunakan data empiri langsung dari lapangan dan belum mengukur dampak kebijakan secara kuantitatif. Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan Bank Indonesia di berbagai perspektif pengguna. Variabel yang dibahas yaitu sistem pembayaran digital, regulasi Bank Indonesia, inklusi keuangan, dan keamanan transaksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan sistem pembayaran digital agar lebih aman, efisien, dan inklusif bagi masyarakat. Di slide terakhir, berdasarkan keseluruhan kajian literatur yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa digital payment memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pertama, digital payment meningkatkan efisiensi transaksi dan mempermudah proses pembayaran di berbagai sektor. Kedua, pembayaran digital membantu memperluas akses layanan keuangan serta mendukung perkembangan UMKM di era modern. Ketiga, Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital dan risiko keamanan data yang perlu diatasi melalui kerjasama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai digital payment. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan mengenai perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.